warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan adik-adik, siswa-siswi baru SMP Islam Nurul Falah. Selamat datang di SMP Islam Nurul Falah. Perkenalkan, nama saya Rianda Restu Ayu sebagai Dewan Penggalang SMP Islam Nurul Falah. Dan saya Nesa Alia sebagai Ketua OSIS SMP Islam Nurul Falah. Kami di sini akan membawakan acara untuk MPLS online segmen ketiga. Materi yang pertama ada tentang kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Angkat Sukarya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMP Islam Nurul Falah, Bapak ucapkan selamat datang di SMP Islam Nurul Falah buat siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021. Di sini Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Angkat Sukarya. Kebetulan Bapak megang satu jabatan, yaitu sebagai kurikulum dan juga sebagai tenaga pendidik. Nah, tugas kurikulum adalah salah satu bagian terpenting di dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena kurikulum merupakan jantungnya sekolah. Apabila di dalam sekolah tidak ada kurikulum, maka sekolah tidak akan jalan. Maka untuk itu Bapak ditunjuk sebagai kurikulum dan bertugas untuk mengatur jadwal. Jadwal yang akan kalian terima seperti nanti kalian bisa lihat. Terus di dalam kegiatan belajar mengajar ya ada berbagai macam mata pelajaran yang akan kalian terima. Pelajaran tidak akan sama dengan pelajaran-pelajaran selama kalian waktu di SD. Kenapa? Karena waktu di SD kalian gurunya dari pelajaran A sampai pelajaran Z itu gurunya sama. Ya, kalau di SMP gurunya pasti beda. Pelajaran A gurunya A, pelajaran B gurunya B, dan pelajaran Z gurunya pun Z. Nah, itu perbedaan antara kurikulum SD dan kurikulum SMP. Nah, di dalam kurikulum SMP itu ada beberapa kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Kebetulan kita di SMP Islam Nurul Falah terdapat muatan lokal agama, maka kelompoknya dibagi 3. Ada kelompok A dan kelompok B dan kelompok C. Untuk kelompok A terdiri dari pendidikan agama Islam, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah, itu untuk kelompok A dengan alokasi waktu PAI itu 3 jam, PKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Nah, itu untuk kelompok A yang terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan untuk kelompok B itu terdiri dari seni budaya atau disingkat SBK dan PJOK prakarya. Nah, untuk alokasi waktunya SBK itu sebanyak 3 jam, PJOK 3 jam, untuk PKY atau prakarya 2 jam. Nah, itu untuk kelompok B. Dan untuk kelompok C itu terdiri dari muatan lokal. Muatan lokal itu ada 2, ada muatan lokal wajib, ada muatan lokal yang artinya tidak diwajibkan, artinya hanya sebagai tambahan yang terdapat di sekolah kita, yaitu SMP Islam Nurul Falah. Untuk muatan lokal wajib itu adalah bahasa Sunda. Nah, itu adalah wajib. Nah, untuk yang muatan tambahan itu terdiri dari bahasa Arab, akidah, Kurdis, dan fikih. Nah, itu yang terdapat di SMP kita, yaitu SMP Islam Nurul Falah. Nah, itu untuk struktur kurikulum. Di dalam kegiatan MPLS tadi yang pertama adalah struktur kurikulum, yang kedua adalah PTK. Apa itu PTK? PTK adalah penilaian
tindakan kelas. Yang seperti apa penilaian tindakan kelas? Nah, itu akan nanti dilakukan oleh Bapak Ibu guru selama kalian belajar 1 kali tatap muka. Di dalam kegiatan belajar dari awal sampai akhir, nah nanti diakhiri dengan PTK, penilaian tindakan kelas. Yang seperti apa? Ya mungkin nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru berupa pertanyaan, atau intinya merupakan bisa berupa mungkin tes, bisa berupa ya tulisan ya. Nah, itu adalah PTK, artinya penilaian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru bertujuan untuk memperbaiki dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu materi yang pertama tentang kurikulum yang akan diterapkan di SMP Islam Nurul Falah. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kepramukaan yang akan disampaikan oleh Kak Dadang Maulidin atau yang biasa kami panggil Abang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik semua yang berada di rumah? Siswa-siswi baru SMP Islam Nurul Falah tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Abang Dadang Maulidin. Biasa anak-anak menyebutnya dengan Abang saja. Kakak di sini akan sekilas membahas tentang pramuka atau metode kepramukaan dan makna dari arti gerakan pramuka itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Sejarah pramuka, kepanduan dunia yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1908 di Inggris. Sehingga Baden-Powell ini disebut dengan Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Robert Baden-Powell dengan nama kepanduan Nederland Indische Padvindersvereniging atau disingkat NIPV. Sedangkan di Indonesia sendiri, sebelum tahun 1961 ada beberapa kepanduan di Indonesia, antara lain Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, Pandu Pemuda Sumatera, dan lain sebagainya. Sejak 1991, tepatnya 20 Mei, tercetuslah satu wadah, yakni Gerakan Pramuka, yang tertuang dalam Kepres nomor 238 tahun 1961. Pada saat itu, semua organisasi kepanduan melebur ke dalam Gerakan Pramuka dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunardo Atmodipuro. Sedangkan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, sistem beregu, kegiatan menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan kiasan dasar.
Apa dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? 1. Belajar mandiri, yakni anggota pramuka bisa menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Ketiga, motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar secara mandiri. Yang keempat, memecahkan masalah. Anggota pramuka memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Yang kelima, taat aturan. Anggota pramuka memiliki kesadaran untuk taat aturan sekolah. Keenam, disiplin waktu. Anggota pramuka mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Ketujuh, disiplin berpakaian. Mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Berhubungan dengan berpakaian, berikut ini penjelasan seragam pramuka yang sesuai dengan SK Kuarnas nomor 174 tahun 2012. Nah, seperti kita lihat, di dalam Jukran ini terdapat beberapa perubahan mendasar jika dibandingkan dengan Jukran sebelumnya. Di antaranya, 1. Pramuka putri menggunakan setangan leher atau hasduk seperti anggota putra di semua golongan. Yang kedua, modifikasi seragam anggota pramuka siaga dengan penambahan list atau garis berwarna coklat tua pada lengan baju dan saku baju. Dan yang ketiga, baju pramuka penggalang putri berubah model seperti baju anggota pramuka putra. Nah, di SMP Islam Nurul Falah, gerakan pramuka adalah ekstrakurikuler yang paling aktif. Di sini satuan ini disebut dengan nama Paskatika atau Pasukan Penggalang Inti Pramuka. Untuk lebih mengetahui bagaimana dan apa saja yang dilakukan atau aktivitas apa saja di satuan Paskatika ini, adik-adik dapat melihat di channel YouTube Paskatika yang ada di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, ada sedikit video profil tentang Paskatika. Di sini kami diajari untuk mengerti arti kebersamaan, arti kehidupan. Di sini kami diterpa, diuji, bukan hanya sekedar belajar simpul, tapi kami belajar menyimpulkan persahabatan seerat mungkin. Simpul, ini adalah simpul. Kami dilatih untuk membuat simpul karena dapat dibentuk, bisa menjadi apapun, berguna, saling mengikat erat dan menyatu. Kami diajarkan untuk berteman yang erat sekali. Bukan pula sekedar tentang rahasia yang tersembunyi di dalam sebuah sandi, tapi kami belajar menguak tabir rahasia di dalam misteri kehidupan. Tangan kami bersatu, langkah kami bersatu, suara kami bersatu. Awalnya kami gelap,
enggan memasuki satuan ini karena takut dan ragu. Tapi itulah pelajaran pertama kami untuk menepis rasa takut dan menghilangkan keraguan. Ada yang bilang kami dekil, kotor, berlumur tanah, bau. Iya, memang benar. Tapi semua itu ada sebab kami sedang berlatih. Kami sadar betapa pentingnya untuk belajar, karena kalau otak ini kosong, maka hati ini pun akan kosong. Untukmu yang ragu, untukmu yang bimbang dan takut, lebih baik gagal, sakit dan perih di medan latihan, daripada sakit dan gagal di dalam kehidupan. Nah, itulah sedikit tentang pramuka dalam materi MPLS segmen ketiga ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikan motivasi kita untuk aktif di sekolahan, terutama mengikuti kegiatan pramukaan atau mengikuti satuan Paskibra ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Adik-adik dan teman-teman, itulah pemaparan tentang kepramukaan dan kurikulum pada MPLS segmen ketiga. Sekian MPLS segmen ketiga ini, semoga kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.